Di video ini saya mau lanjutin video desain aplikasi Karang Taruna. Ini kalau teman-teman yang baru ngikutin, teman-teman boleh ikutin seri 1. Untuk video 1 sama 2-nya, karena di video 3 ini takutnya kelewat gitu. Ini saya coba ulas sedikit. Jadi di video ini kita bakal bahas tadi tentang design thinking. Kita coba implementasi design thinking dan juga sekalian ngasih hadiah buat Indonesia di ulang tahun yang ke-80. Oke, jadi saya coba ulas di video terakhir kemarin, di video kedua kemarin kita udah dapat 12 fitur. Kurang lebih ada fitur untuk saling interaksi, ada fitur berita, lokal, sosial, PPOB, ada UMKM, terus ada ojek atau pengantaran, penjualan, konsultasi AI, reseller affiliate, daftar pengurus Karang Taruna, fitur pusat informasi desa. Detailnya teman-teman boleh lihat penjelasannya video yang kedua, karena kayak ngulang lagi aja kalau saya jelasin. Jadi sebetulnya kemarin saya udah sempet lumayan banyak buat update desainnya. Cuma mungkin di video kali ini saya pengen bahas sekilas dari gambaran besar dari si aplikasi Karang Taruna ini. Oke, langsung aja. Nah, jadi kemarin saya udah bikin di bagian sini. Ini kemarin ya, saya bikin halaman loginnya, meskipun saya belum tahu ya nanti fitur login ini tuh perlu atau enggak. Cuma kalau misalkan ini nantinya untuk warga gitu dan juga untuk pengurus Karang Taruna, berarti kan harus ada akses login gitu, biar memisahkan antara misalkan nanti desa ini, si Karang Taruna A sama B mau masuk ya udah dipisahin sama akses login. Saya mau ngasih tahu juga nama aplikasinya. Saya rencana mau kasih nama rumah gitu. Kenapa? Karena mungkin dengan nama rumah ya harapannya di sini jadi rumahnya para pemuda ya, terutama gitu kan, atau enggak pemuda doang ya, buat semua orang di sosial media. Jadi kayak ini nih, ayo masuk ke rumah gitu. Tagline-nya kayak jaga rumah bersama. Wis, keren gitu. Oke, ini ada penjelasan juga ya sedikit. Terus di bagian sini ini saya bikin ada beberapa menu. Ada pertama menu home, terus ada menu browse, ada tambah, ini ada note, terus juga sama setting. Saya coba jelasin satu-satu. Pertama di sini kenapa ada bendera One Piece? Ya betul. Jadi saya pengennya tuh ketika orang buka aplikasi, dia udah tahu ada kabar terbaru apa gitu. Jadi justru nggak hanya di sosial media yang secara umum, harapannya di aplikasi rumah ini si Karang Tarunanya pun ikut ngebantu share gitu. Kayak misalkan kemarin bendera One Piece, gimana tanggapannya, boleh atau enggak gitu kan. Terus juga kemarin nih kalau misalkan uh, ada bukan isu ya, ya jadi di awal ini saya pengen nunjukin informasi-informasi terbaru gitu dari Karang Taruna, bahwa ya pemuda pun harus melek dan justru jadi pusat informasi gitu ke semua warga yang ada di situ gitu. Nah, terus di bagian bawahnya nih ada kepoin rumah gitu. Ini sederhananya kayak ya snap anggota aja gitu. Kayak misalkan ini anggota rumah tuh bukan pengurus ya, semua warga kali ya, semua warga. Jadi nanti warga pun ya kayak IG aja gitu. Kayak IG nanti dia bisa bikin snap gitu. Nanti bisa scroll-scroll ke pinggir gitu ngeliat. Nah, terus ini ada layanan rumah. Nah, layanan rumah ini saya kebayang ada berapa ini? 1, 2, 4, 12. Nah, di layanan rumah ini saya bagi ada 12, belum tahu ini nanti detailnya gimana, cuma kurang lebih idenya gini. Pertama ada layanan freelance. Jadi saya pikir kan kalau misalkan kemarin salah satunya ngebahas tentang di empathize gitu, itu tuh ya tadi pemuda kurang tertarik juga gitu. Terus kebanyakan kan sekarang yang freelance. Terus juga dari layanan freelance ini sebenarnya saya kepikiran dari, kalau teman-teman pernah dengar yang Surusanto. Nah, itu saya kepikiran kayak, oh iya menarik juga nih kalau misalkan ternyata Karang Taruna bisa memfasilitasi itu. Jadi misal
saya lagi butuh kerjaan buat motong rumput gitu. Ya udah saya kasih nih nanti di layanan freelance, atau misalkan saya butuh orang buat yang jagain rumah. Nah, nanti bisa tuh kayak freelance aja gitu. Jadi nggak kayak nggak sungkan gitu. Terus juga kayak misal apa ya, bantuin tugas atau ngajar. Nah, itu bisa tuh di layanan freelance. Menurut saya sangat menarik ya. Apalagi kalau ini bisa dikelola sama organisasi daerah ya, terutama salah satunya Karang Taruna gitu. Menurut saya wow, keren banget sih kalau ini bisa gitu. Terus juga yang kedua ada jasa sewa. Ini sebetulnya jasa sewa saya kepikiran gara-gara apa gitu, cuma saya mikir kayak, oh enggak, waktu itu tuh saya ada project buat foto gitu, terus kayak sewa-sewa, terus kayak mikir, mungkin kayaknya menarik juga kalau misalkan punya, jasa sewa kayak misal ada yang mau pinjam nih buat motor, buat mobil, kendaraan gitu, atau enggak kamera, atau enggak bahkan gerobak mungkin. Gitu, itu kan bisa disewain gitu. Jadi bukan bukan layanan freelance, tapi kan masuknya ke jasa sewa gitu. Sewa rumah misal, bisa juga kan, HP bisa. Nah, ini tempat belanja ya udah pastilah buat belanja gitu kan. Terus ada infak dan sedekah. Nah, infak dan sedekah ini tuh kebayangnya saya tuh nanti dari pengurus sih. Jadi dari pengurus Karang Taruna, dia bisa bikin, program buat infak dan sedekah. Sebetulnya, nanti secara flow, terutama buat yang bagian layanan freelance, jasa sewa, tempat belanja, sama infak sedekah ini tuh yang baru kepikiran saya tuh orang bisa upload gitu. Jadi maksudnya warga bisa upload sama kayak Snap, cuma, nanti perlu ada approve dari pengurus gitu. Jadi kayak perlu ada approve dulu, eee, baru kalau misalkan udah dan boleh nanti bakal muncul. Gitu. Nah, terus ini yang nggak kalah penting, ada 4 nih, ada PDAM, BPJS, PLN, sama beli paket. Yang ini yang di video juga saya sebutin, saya rasa ini bakal cukup membantu orang buat bertransaksi, terutama ya tadi buat ningkatin pendapatan, pendapatan Karang Taruna. Tujuannya biar apa? Ya biar banyak kegiatan. Kenapa perlu banyak kegiatan? Karena ya biar ekonomi perputaran daerahnya, meningkat, gitu. Itu. Terus juga yang paling bawah ini ada pusat edukasi, ada iuran kebersihan, bank sampah, sama pusat pinjaman. Kalau pusat edukasi udah jelas lah, kayak misalkan edukasi-edukasi untuk warga yang emang bentuknya general gitu, ada by text mungkin, terus juga ada by video. Terus lanjut ada iuran kebersihan sama bank sampah. Ini sebetulnya saya agak bingung kemarin, apakah perlu cukup bank sampah aja atau iuran kebersihan? Cuma saya rasa ya udah deh, tulisin dua-duanya, toh sebetulnya beda gitu. Kalau misalkan iuran kebersihan itu kan orang yang eee, uang yang dipakai untuk memungut sampah gitu kan dari rumah-rumah warga. Dan ini ya tadi yang mungut kan sebetulnya bisa jadi Karang Taruna gitu. Jadi nggak swasta. Jadi ya tetap di situ gitu, putarannya menarik juga. Terus kalau misalkan iuran iuran kebersihannya ternyata dari rumah ke rumah jadi makin sedikit, berarti bank sampahnya bisa naik. Jadi maksudnya tuh kenapa tadi saya ada bank sampah, saya mikir, ya udah tinggal bisa kita compare nih gitu kan, orang lebih pilih mana, milah sampahnya atau, eee, bayar kebersihan, toh sebetulnya dua-duanya pun menurut saya bisa aja, positif juga gitu, yang penting sampahnya nggak dibuang ke mana-mana, ada yang bertanggung jawab. Gitu. Nah, terus ada bank sampah. Ini bank sampah pada umumnya sih, jadi kayak orang, ketika setor, dapat poin gitu. Terus juga ada tempat setornya di mana gitu. Nah, ini yang terakhir sangat penting buat saya, kok buat saya. Dan ini yang terakhir menurut saya sangat penting, ini ada pusat pinjaman. Karena menurut saya sih sekarang pinjaman tuh udah sangat dipermudah gitu. Jadi kenapa nggak Karang Taruna justru ikut ngebantu? Jangan sampai warganya atau pemudanya di situ, eee, perputaran terutama meminjamnya ke orang luar, jadinya ya dia stres sendiri kan kalau misalkan sama daerahnya, "Oh, kamu kenapa?" Gitu kan bisa ditanya. Nah, jadi kebayangnya saya jadi si pusat pinjaman ini tuh
orang bisa ngajuin pinjaman, nanti pengajuannya ya ada flow sendiri ke Karang Taruna. Nah, terus udah itu kalau misalkan dia melakukan pinjaman nanti bakal ada daftar namanya sih, bakal ada daftar namanya, orang bisa akses gitu siapa namanya, dia pinjam berapa. Apalagi mungkin kalau dia tunggakan, nah itu jadi konsekuensi sosial gitu ya. Nah ini cuma nggak tahu ya bagus atau enggak, cuma teman-teman boleh komentar kira-kira gimana tentang pusat pinjaman, atau justru informasinya ya udah dikip aja tapi tetap ada fiturnya gitu. Nanti saya liatin deh ditanya. Nah, terus di bagian bawah sini ada informasi pasti seputar pengurus rumah gitu. Ada seputar pengurus, ada kritik dan saran untuk pengurus, ada LPJ juga sampai dokumentasi kegiatan. Nah, di bagian bawah sini nih saya komen masih belum beres. Tadi ada home, terus ada browse untuk cari informasi, ada tambah. Nih ditambah ini nanti bisa tambah story, tambah buat freelance, misal buat nyari atau buat buka jasa atau buat sewa dan lain-lain. Ini ada note atau kan tadi atau buat informasi kayak notifikasi, cuma lebih informatif gitu. Kalau notifikasi kan cuma notif, kalau ini ada actionnya gitu, bisa ngeliatin statusnya gitu. Terus ada pengaturan gitu, sama di atas sih sisanya ada notifikasi ya. Ini teman-teman boleh, saya sangat berharap banyak komentar, kalaupun nggak ada ya nggak apa juga gitu. Cuma ya tadi kalau misalkan dari penjelasan saya dan keliru, saya sangat welcome buat teman-teman ngasih masukan ya. Oke, saya lanjutin lagi sedikit. Nah, di pinggir ini kalau tadi kita klik ke sini ke bagian browse, sebetulnya nanti bakal muncul halaman ini. Nah, halaman ini tuh muncul untuk ngasih tahu yang layaknya bersosial media gitu, kayak Instagram, terus juga mungkin TikTok gitu. Cuman ini saya ngikutin base desainnya dari IG. Jadi nanti ada siapa yang posting, tanggal, foto-fotonya, terus juga bisa di like, komen, gitu kan ya, komen, like sama share, terus ada simpan. Ini ada deskripsi. Nih Pak Budi misalkan, oh iya yang kemarin juga nih. Jadi informasi-informasi yang bersebaran di sosial media disebarin juga ke sini gitu. Karena kan FYP setiap orang beda-beda kan ya. Nah, ini ada tentang ini kemarin logo launchingnya, launching logonya HUT RI yang ke-80 gitu. Nah, terus di bagian pinggirnya ini ada komentar aja sih. Komentar kurang lebih sama juga kayak yang di IG. Terus di bagian pinggir sini ada dokumentasi kegiatan. Jadi kalau tadi kita ngeklik dari sini nih ada kan dokumentasi kegiatan. Ini harapannya jadi kayak teman-teman Karang Taruna tuh kadang suka bingung kegiatannya apa. Nah, ini ada dokumentasinya, bahkan orang pun bisa lihat gitu. Bedanya sama yang di sini, ini kan orang cuma scroll aja gitu. Tapi kalau ini kita bisa lihat kita bisa lihat foto kegiatan yang pengurus lakukan gitu. Ini sebetulnya belum ada filter, cuman nanti mungkin nextnya saya bikin filternya. Ini ada LPG juga, nanti bisa download file, ini bisa kita lihat kritik saran, atau ada daftar program kerjanya, ada kepengurusannya, ada laporan keuangannya gitu. Jadi transparan juga gitu ke warga. Nanti ada kritik sarannya yang masuk apa, daftar prokernya apa aja, ada kepengurusannya siapa aja, laporan keuangannya gimana. Ini bisa download file laporan pertanggungjawabannya. Nah, ini cuma saya nggak tahu ya apakah Karang Taruna perlu setransparan ini. Cuma kalau saya sih pengennya ya semuanya transparan gitu. Jadi biar warga pun bisa ikut ngebantu untuk memonitor gitu. Nah, terus di bagian pinggir ini ada seputar pengurus. Ini mulai dari Snap. Nah, ini tuh kayak pertama di bagian atas ini tuh untuk ngeliatin siapa aja pengurusnya gitu. Nah, nanti kalau diklik kayak gini lah kurang lebih. Jadi ada fotonya, terus juga ini kenapa warna biru? Ya fotonya, terus juga ada namanya, nanti ini ada ketua rumah namanya Sucipto misal, sekretaris satu rumah Angel ya gitu.
gitu. Terus ini ada visi misi pengurus, terus ada daftar program kerja, ada proposalnya juga, ada penanggung jawabnya, terus ada kritik dan saran gitu. Terus di bagian pinggirnya udah segitu ya. Iya, segitu. Oh, sama ini nih, kalau misalkan ngeklik kritik dan saran, nah nanti teman-teman pun bisa kayak nge-like atau bahkan bisa bikin masukan kritik dan sarannya. Oke, kurang lebih itu update dari yang bisa saya update di video kali ini. Semoga teman-teman enjoy dari video ini. Terus tungguin aja update-nya. Semoga project ini cepat-cepat selesai. Oke, kasih bye-bye. Thank you semua.